Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar Sobat Sanjay Retail? Kembali lagi dengan saya Aridho Sanjaya di channel YouTube Sanjay Retail. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk membuatkan video terkait minimarket. Jadi teman-teman, siang hari ini saya berada di toko Sanjay Retail. Jadi ini toko cabang ketiga kami Sanjay Retail yang berada di Stasiun Meuleri. Sebelum saya jelaskan berapa ukuran tokonya, berapa modalnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih banyak buat teman-teman, buat Sobat Sanjay Retail yang sudah mempercayakan jasa konsultannya kepada kami, sudah beli perlengkapan minimarketnya kepada kami. Dan mohon maaf sekali jika konten-konten yang kita berikan itu terlalu lama, karena jujur saja kita masih fokus di platform lain, kita sedang fokus di TikTok. Jadi silahkan buat teman-teman subscribe atau follower Sanjay Retail yang belum follow di akun TikTok Sanjay Retail, silahkan teman-teman bisa bantu kami untuk follow di akun TikTok Sanjay Retail. Dan mohon maaf juga buat Sobat Sanjay Retail yang kemarin sempat pakai jasa dari kami namun belum saya kunjungi atau belum saya datangi. Insya Allah semoga Allah memberikan kesempatan saya untuk mengunjungi atau bersilaturahim ke toko teman-teman yang sudah memakai jasa dari kami. Baik teman-teman, toko ini berukuran 10 meter ke mukanya, total dari teras ke belakang itu 7 meter. Nah ini 10 kali 7, terus kemudian terasnya ini 3 meter. Teman-teman bisa lihat teras 3 meter ini saya manfaatkan untuk area setting area. Jadi di mana area ini memang tempat sengaja kita sediakan meja kursi untuk calon penumpang ya. Jadi sambil menunggu kereta, konsumen atau calon penumpang yang akan naik kereta bisa duduk santai di sini dulu sambil menunggu kereta. Dan saya sediakan kurang lebih sekitar 15 kursi, insya Allah cukup bisa menampung untuk calon penumpang kereta api yang mau berangkat. Nah sekarang kita masuk, kita review di dalam. Oke teman-teman, saya review dulu sebelah sini. Jadi kelihatan sempit ya tokonya, karena ukuran toko ini cuma 4 meter. Jadi kelihatan sempit. Seperti biasa teman-teman, meja kasir, ada lemari kasir. Dan di stasiun ini, barang-barang yang kita jual tidak selengkap yang berada di toko-toko lain. Misalkan di perdesaan, perkampungan, atau di kota. Karena stasiun ini adalah toko khusus teman-teman ya. Nggak mungkin dong kita jualan di stasiun itu, jualan minyak goreng, jualan beras, jualan susu, bubuk susu bayi. Jadi di stasiun yang kita jual hanya makanan ringan, terus kemudian minuman dingin, terus kopi seduh, ada lagi snack, biskuit, rokok. Personal care-nya pun hanya sebagian, paling sabun yang kecil, sampo yang kecil, terus ada lagi sikat gigi yang bisa dibawa, seperti parfum gitu ya teman-teman. Jadi nggak selengkap yang ada di perkampungan kalau di toko khusus. Makanya tokonya kecil teman-teman. Tapi meskipun tokonya sekecil ini, omsetnya pun juga sama. Sebetulnya omsetnya nggak terlalu tinggi, tapi ada yang menarik di balik omset. Meskipun omsetnya kecil, tapi keuntungannya luar biasa teman-teman. Nanti akan saya bahas nih berapa modal dan berapa keuntungan saya setiap harinya sampai dengan 1 bulannya, dan berapa biaya operasionalnya. Saya pakai rak single itu totalnya paling sekitar 1, 2, 3, 4, 5 set ya rak single. Terus lemari pendingin ini saya sebetulnya mau pakai 6 pintu teman-teman. Cuman karena stok saya itu adanya 5 pintu, jadi sementara ini saya kasih 5 pintu ya. Kenapa saya kasih 6 pintu rencananya? Karena kalau di tempat khusus seperti stasiun ini kan kebanyakan penumpang itu mereka belinya minuman dingin biasanya. Makanya saya sediakan, saya banyakin di lemari pendinginnya 5 pintu. Dan varian minuman pun juga banyak teman-teman. Makanya saya kasih lemari pendingin 5 pintu. Nah, ada yang menarik teman-teman untuk bangunannya kita desainkan seperti ini. Ini sebetulnya plafon ya. Nah kenapa ini saya bentuk seperti ini? Karena mesin lemari pendingin itu ada di atas. Nah mesin lemari pendingin itu kan mengeluarkan uap panas, sehingga ketika saya buatkan seperti ini, harapannya uap panasnya itu langsung lari ke atas teman-teman, nggak kecampur ke dalam ruangan saya. Karena dalam ruangan saya ini saya berharap khusus untuk uap dingin aja. Jadi AC-nya nggak keganggu sama uap panas dari lemari pendinginnya. Ini fungsi dari plafonnya ya. Nah, rak double-nya pun juga sama teman-teman. Rak double kita cuma pakai satu baris. 1, 2, 3, 4, 5. Set rak double tinggi 150, kemudian ada rak N gondola 2. Terus saya pun ini semua saya display makanan ringan, dan paling ada sebagian tisu, itu pun nggak banyak. Di sini ada tisu sama popok, cuman nggak banyak. Ini full untuk
makanan ringan, snack, dan biskuit. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. Kalau di stasiun itu atau di rest area atau tempat khusus, misalkan ya stasiun, rest area, bandara, atau mungkin di rumah sakit, perlu adanya makanan siap saji atau makanan seduh dan kopi seduh teman-teman. Jadi harapannya apa? Karena penumpang itu pengen instan ya. Nah, makanya kita display mie instan ini atau mie cup ini lebih banyak teman-teman. Di sini ada kopi seduh juga. Harapannya apa? Ketika ada konsumen datang, beliau nunggu kereta sambil ngopi, atau mungkin ada jemputan, nunggu jemputan dari turun kereta sambil ngopi. Kita sediakan kopi seduhnya. Dan ini microwave, ini fungsinya untuk pemanas makanan siap saji. Jadi di sini teman-teman saya jual juga makanan siap saji dari Fiesta. Ini namanya ready meal ya. Jadi penumpang itu ketika dia belum makan, belum sarapan, keburu-buru, ini tinggal kita panasi selama 5 menit, konsumen sudah bisa langsung makan. Seandainya mau dimakan di kereta pun juga nggak jadi masalah. Makanya kita siapkan juga makanan siap saji untuk memudahkan konsumen yang memang sedang keburu-buru. Gitu teman-teman ya. Ini displayan mie instan. Di sebelah sini teman-teman, ini kebetulan kita juga memberdayakan UMKM sekitar. Jadi boleh misalkan mau nitip makanan ringan pun kita sediakan tempat di sini. Kenapa kita pasang di depan teman-teman? Supaya harapan saya UMKM di daerah saya itu bisa dikenal orang banyak. Jadi ini sudah ada mereknya, dan harapannya ya UMKM dari kota saya bisa dikenal. Seandainya teman-teman punya UMKM sendiri atau home industry sendiri, punya makanan ringan seperti ini sendiri, boleh dikasih nama usaha teman-teman seperti itu. Makanya saya taruh di depan ini, harapannya ya orang yang mau bayar melihat makanan ringan ini sekalian beli gitu. Nah, itu sedikit review terkait toko stasiun ya, baik review displayannya, terus jumlah perlengkapan minimarketnya yang saya pakai, terus barang-barang apa saja yang saya jual, dan konsepnya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas berapa sih modal toko dengan ukuran 10 kali 4 meter ya, dan berapa biaya operasionalnya, kemudian berapa keuntungan setiap bulannya. Teman-teman, toko dengan ukuran 10 kali 4 untuk perlengkapan minimarketnya kurang lebih sekitar 75 juta. Itu terdiri dari rak, lemari pendingin, meja kasir, lemari kasir, terus ada lagi komputer kasir, CCTV, AC, ada lagi freezer ya, terus microwave, ada tempat pemanas air, terus meja kursi di depan. Itu kurang lebih sekitar 75 juta sampai dengan 100 juta. Nah, untuk barang dagangannya berapa sih? Barang dagangannya nggak banyak teman-teman, karena tokonya kecil dan barang yang kita jual pun nggak selengkap yang ada di pedesaan atau di kota. Kita jualannya di stasiun itu cuman ya tadi saya sebutkan, makanya modalnya nggak banyak. Silakan mas, silakan. Iya, makanya modalnya nggak banyak. Modal toko ini cuman 70 juta teman-teman. Modal toko ini barang dagangannya cuman 70 juta karena tokonya kecil dan barang yang kita jual tidak selengkap yang berada di perkampungan, perumahan, di kota seperti itu. Karena di sini toko khusus. Tapi lebih menarik lagi teman-teman, berapa sih keuntungannya satu bulan? Saya jawab dulu satu hari ya. Satu hari itu, kalau bicara omset, sebetulnya omset kita kecil. Omset saya kecil. Omset saya itu antara 3 juta sampai 4 juta. Tapi keuntungannya luar biasa. Jadi keuntungan toko saya itu seharinya kurang lebih sekitar minimal 1 juta teman-teman. Keuntungan toko saya itu di stasiun ini minimal 1 juta. Nah, 1 juta kalau misalkan kita kali 30 kan 30 juta. 30 juta itu belum dipotong biaya karyawan ya, belum dipotong gaji karyawan, listrik dan lain-lain. Nah, gaji karyawan saya itu karena saya pakai 4 karyawan, total gaji yang saya keluarkan untuk karyawan saya kurang lebih sekitar 6 sampai 7 juta. Dan biaya untuk listrik saya itu dan lain-lainnya ya, biaya listrik dan lain-lain itu kurang lebih sekitar satu bulannya 5 juta. Nah, jadi biaya operasional saya itu untuk karyawan, listrik dan lain-lain kurang lebih sekitar 13 juta satu bulan. Keuntungan kotor saya tadi kalau saya hitung 1 juta ketemunya 30 juta sebulan. 30 juta dikurang biaya operasional 13 juta, saya masih ada keuntungan sekitar 17 juta setiap bulannya. Nah, berapa sih kontrak di stasiun? Jadi teman-teman, di stasiun ini saya kontrak 5 tahun, saya ambil 2 ruko. Per 5 tahunnya itu saya kontrak 120 juta. Kalau 2 ruko berarti 240 juta selama 5 tahun. Jadi kalau dihitung per hari, biaya kontrak saya itu sekitar berapa ya? 70 ribuan.
menarik ya teman-teman. Jadi ini konsep toko khusus. Jadi buat teman-teman yang punya toko yang berada di tempat khusus, insya Allah menarik. Nah, kenapa keuntungannya besar teman-teman? Nggak sama dengan di desa atau di kota, karena ya barang-barang yang kita jual itu marginnya memang tinggi teman-teman. Ini saya jual pop mie aja 10.000, terus saya jual minuman aqua. Teman-teman mungkin kalau misalkan sedang berpergian mampir ke rest area atau di bandara atau stasiun, pasti lebih mahal harganya karena tempat khusus. Daripada keluar ya, kan nggak mungkin ya kita udah masuk ke stasiun keluar lagi nyari makanan di luar, nggak mungkin ya. Di bandara pun juga sama, harganya pasti beda dengan toko yang berada di luar bandara, luar stasiun atau luar rest area. Makanya keuntungannya lebih besar untuk di toko khusus gitu teman-teman ya. Jadi dengan ukuran toko 10x4, modal barang dagangan 70 juta, perlengkapan minimarketnya 25 juta sampai dengan 100 juta, keuntungan kotor saya per bulannya 30 juta, biaya operasionalnya 13 juta, biaya kontrak saya atau biaya sewa saya per 5 tahun 240 juta. Jadi kurang lebih dengan modal 400 juta teman-teman sudah bisa buat minimarket di tempat khusus, stasiun, rest area, atau mungkin bandara, insya Allah bisa. Oke, saya pikir itu ya teman-teman sedikit review dari toko Sanjaya Retail cabang ketiga ya. Doakan teman-teman semoga Sanjaya Retail bisa buka cabang lagi, bisa tambah toko lagi, bisa tambah karyawan lagi, dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Oke teman-teman, terakhir dari saya hanya bisa mendoakan buat teman-teman yang ingin usaha minimarket namun belum punya modal, jangan pantang menyerah, jangan pantang semangat, minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, barangkali Allah berikan kemudahan ya. Jadi saya Ridho Sanjaya juga ikut mendoakan semoga teman-teman yang ingin membuat minimarket dimudahkan sama Allah, serta semoga kami diberikan kesempatan untuk mensupport toko teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Dari saya cukup, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.